Kajian kitab Fathul Bari syarah kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Azan. Sangat panjangnya. Ternyata Kitabul Azan bukan hanya azan. Ya, azan, qomat, berjamaah, imam, saf gitu ya di dalamnya. Sekarang ini rangkaian bab tentang kaifiyat sholat, yang ternyata setelah kita lihat dari awalnya tentang kaifiyat sholat ini, dari mulai takbir dan sampai sekarang ini sekitar ruku juga belum selesai ini ya, yang ternyata akan amat sangat penting. Dan ini juga diantara yang harus ditanamkan itulah, bahwa sholat itu memang amalan yang paling penting, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kan, amalan paling penting, amalan paling utama itu adalah sholat. Nah, sehingga ini Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari setelah yang kita kaji itu ya, kitab Fathul Barinya ini ternyata sangat rinci gitu ya. Imam Bukhari ini menerangkan itu kaifiyat sholat sangat rinci, sangat detail. Ini ruku saja beberapa bab. Nah, yang ternyata kan ruku dan sujudnya di banyak hadis, ini bisa disebut di banyak hadis ini sering disebut dua ruku sujud ya. Yang ternyata kan ruku dan sujud itu adalah dua posisi di mana manusia itu menunjukkan merendah diri lah, secara simbolis mungkin lah itunya. Secara simbolis itu ruku itu kan ruku di hadapan Allah hakikatnya kan, secara simbolis itulah. Meskipun kan kalau secara umum bahwa manusia itu tunduk patuh merendah diri kepada Allah itu 24 jam kan, sehari semalam, seumur hidupnya kan, bukan hanya waktu sholatnya. Ini simbolis gitulahnya. Ruku itu kan menunduk gitu, merendah diri di hadapan Allah. Demikian juga sujudnya, ruku dan sujud. Ini dua posisi yang banyak disebut oleh Rasulullah SAW. Dan bab-bab tentang ruku ini sangat menekankan nih ya, bahwa ruku dan sujudnya ya nantinya lah, ruku dan sujud itu harus sempurna disebutnya ya, sempurna. Kemudian juga disebutnya sih i'tidal sih ya. I'tidal teh harus semestinya gitunya, posisi ruku itu seperti apa. Dan tumaninah gitunya, pastinya tumaninah lah, nggak usah diterjemah mungkinnya. Nah, ini sangat menunjukkan gitu ya, bahwa merujuk ke hal yang pokok, hal yang mendasar. Tadi boleh dikatakan itu hal yang pokok, hal yang mendasar, yaitu ya, karena sholat itu adalah amal yang paling penting, amal yang paling utama itu adalah sholat. Ini mengulang sajanya, jangan bosan diulang teh, diulang balikan deui. Emang tara poho gitu cik urang teh. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Al-Quran juga banyaknya ayat yang diulang itunya karena Allah tahu manusia itu pelupa. Ada yang tidak lupa, lalai lupa. Inilah penyakit abadi manusia gitulah, lalai lupa. Artinya jangan bosan kalau digugah, diingatkan. Karena Al-Quran juga banyak yang demikiannya. Nah, ini sedemikian pentingnya gitu ya. Juga berdasarkan hadis ini kan, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat.
amal pertama yang dihisab oleh Allah dari seorang hamba itu adalah sholatnya. Mau seperti apa gitunya, mau seperti apa, mau bagaimana, ini sangat menentukan berarti ini. Lokomotifnya nih, pemimpin seluruh amalnya. Amal pertama yang dihisab dari seorang hamba itu adalah sholatnya. Apabila beres sholatnya, maka beres juga lah amal yang lainnya. Apabila rusak sholatnya, maka rusak juga amal yang lainnya. Artinya kan tergantung kepada pemimpin amalnya. Ya, berarti kan ini menunjukkan harus beres itu sholatnya, harus benar aja pastinya. Harus beres, harus benar sholat itu, karena ini akan memimpin amal-amal yang lainnya. Dan Allah pun mengancam kan, Allah mengancam kalau orang yang sholatnya tidak beres, tidak benar, fawailul lil musallin. Kan jelasnya orang anak-anak juga tahu lah, saya kira ayat tersebut. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat, yaitu yang allazina hum an sholatihim sahun. Sahun itu benar tuh beres sholatnya gitu teh. Orang yang sholat yang sahun itu yang seperti apa ya? Sebenarnya malki kan nutup benar, masa kalau sholatnya benar celaka? Kan wailun itu kan celaka. Celakalah bagi orang yang sholat. Masa sih orang mengerjakan sholat malah celaka? Yang seperti apa? Yang bagaimana? Sahun. Seperti apa yang namanya sahun? Itu benar berarti sholatnya. Dalam apanya? Salah satunya yang terpentingnya kaifiyat pasti. Yang salah satu itunya tuh benar tuh bukan hanya urusan kaifiyatnya, tuh benar pokoknya sekitar sholatnya saja. Dan yang terpenting tentu kaifiyatnya. Itu yang mengapanya kita lihat nih Imam Al-Bukhari begitu detail itunya membahas ini tentang kaifiyat sholat. Dan melebarlah sedikit nih ya, bahwa sholat itu kan amal yang paling penting, amal paling utama, amal pokok itunya selama manusia di dunia. Bahkan selama manusia di dunia, amal yang terpentingnya itu adalah sholat. Artinya kan sholat ini juga harus terhindarnya, jangan sampai kena gitu oleh fawailun lil musallin, itu harus dihindari. Artinya lakukanlah sholat itu dengan benar, lakukanlah sholat itu sok sing beres gitulah, sing beres ngerasok sholatnya. Nah, tapi kan ini banyak hal, bukan hanya kaifiatnya, banyak hal. Nah, termasuk ini diantaranya Rasulullah SAW kan, nah ini marah nih ya, Rasulullah marah nih. Ada yang memberi kain itu kemudian gitu oleh kainnya bergambar, kainnya bagus. Kemudian oleh Aisyah kain ini dijadikan tirai gitu, penutupnya tirai lah, hanya dijadikan tirai, pokoknya gordeng tirai di dekat tempat Rasulullah SAW mengerjakan sholat. Ternyata Rasulullah SAW itu kemudian mengatakan kepada Aisyah, amiti anni haza, ganti ini nih, ganti tirai ini nih, jauhkan. Fa innahu la tazalu suratahu tusawwiruni fi sholat, karena ini gambarnya ini terus-menerus mengganggu nih. Karena ini gambar dari tirai itu selama aku sholat itu mengganggu. Ini perhatian Rasulullah sampai sedemikian rupanya, Rasulullah tidak mau nih sholatnya terganggu. Ini gambar nggak ganggu, ganti gitulah tirainya dengan yang tidak bergambar. Artinya selain yang bisa mengganggu sholat seseorang itu, sebutlah faktor internal, bisa jadi suasana hatinya,
ketika sedang sedih, ketika sedang marah, ketika sedang kecewa itu terbawa. Ketika mengerjakan sholat, apa yang nggak ganggu itu jangan dikira. Nah faktor belum lagi setan lagi kan, belum lagi setan kan. Setiap ketika ada orang yang mau mengerjakan sholat, setan itu kan datang dari kanan, kiri, depan, belakang, semuanya membisikkan, ingat nih masalah ini, ingat masalah itu, ripuh untuk orang teh salat belum faktor dari diri sendiri, belum lagi setan. Nah selain itu juga faktor eksternalnya, misalnya contoh barusan Rasulullah merasa terganggu karena ketika sholat itu kan artinya sholat itu kan tidak sambil merem, sholat itu tidak memejamkan mata. Sementara ada tirai dekat tempat sholatnya, kan mau tidak mau terlihat lah gitu, bukan sengaja dilihat. Nah Rasulullah marah, ganti tirainya dengan yang tidak bergambar, karena gambarnya ini selama aku sholat itu mengganggu. Artinya juga ada hal lain nih yang bisa faktor eksternal, berarti faktor eksternal gitu yang bisa mengganggu. Jadi pernah ada contoh begini kan, di dekat masjid gitu, di dekat masjid kemudian mengadakan nonton bareng main bola, ada nepi suara nanti ke masjid, itu mengganggu. Bener nggak? Suara mereka itu kan mengganggu orang yang sedang sholat, harusnya dihindari, dijauhi. Nah, termasuk juga mungkin yang suka tidak terasa nih ya, boleh nggak sih bawa anak-anak gitu ke masjid untuk dibawa sholat berjamaah? Nggak boleh, karena untuk ini sebutan teh pendidikan sejak dini mungkin lahnya gitunya. Anak-anak boleh nggak dibawa ke masjid? Oh, boleh. Tapi, nah ada tapinya. Ini saya ingat saya ingat kata-kata almarhumnya Al-Ustadz Usman Solehudin. Ari sholat teh ulah bari ngasuh budak. Tak itulah eta nanti kesimpulan nama. Ari sholat teh ulah bari ngasuh budak. Nah artinya benar gitunya, pendidikan sejak dininya iya. Tapi kalau dibawa ke masjid itu malah mengganggu. Wah ini salat berjamaah, yang terganggu bukan hanya orang tuanya, ini banyak yang lain. Apalagi kalau sampai si anak itu lari melewati sutroh. Ini berdasarkan hadis ini sudah sebetulnya ya, makanya perlu diulang supaya supaya jadi menggugah, mengingatkan. Hadisnya bukan riwayat Bukhari, tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani memuat hadisnya riwayat Imam Ahmad. Apabila ada orang yang sholat lalu ada yang lewat di depan sutrohnya, maka sekali lewat setengahnya pahala hilang. Ini kalau bolak-balik, aduh habis deh pahalanya. Sangat mengganggu berarti ini. Kalau sampai demikian mah itu berpengaruh. Sekali lewat itu, apabila ada yang lewat di depan sutroh orang yang sedang sholat, maka orang yang sholat ini setengah pahalanya hilang. Jadi bukan tidak boleh, hanya mungkin seperti ini ya, kalau itu benar, bisa dijadikan ini benar gitu ya. Sebutnya hari sholat ke masjid berjamaah itu ulah bari ngasuh budak. Artinya boleh dibawa asal si anaknya itu sudah bisa mengikuti. Minimal jangan lari-lari, jangan ngobrol. Ternyata benar bisa mengikuti. Kalau begitu benar sudah bisa diajak. Kalau ini malah disuruh diam, lari-lari, wah itu malah merusak, mengganggu, dan sampai ke tadi kan. Lari berapa orang yang pahalanya hilang setengahnya, balik lagi tinggal setengah, dipotong lagi bolak-balik. Bobo kudu nomokan ya pehak atau pahalana teh. Ya sekiranya yang sudah gitulah sudah bisa
dikasih tahu dulu gitu sebelumnya, jangan lari-lari, misalnya tidak boleh lari-lari, tidak boleh ngobrol. Nah kalau sudah bisa, nah, kecuali kalau mau silahkan ditempatkan di belakang, kene antep lah ada budak ieu tungtung nama itu kan, kene budak ieu mau di budak teh nyamperkeun deui ka bapana, ya tulah waka nu kitu mah artinya belum lah, nya belum waktunya. Belum waktunya ya, kalau si anaknya itu belum bisa belum paham, berarti untuk diajak bicara. Dalam ilmu hadis begini nih ya, dalam ilmu hadis itu ada ini tentang ilmu hadisnya. Dalam ilmu hadis itu ada usia minimal seseorang menerima hadis. Lalu kalau diajarkannya, katakanlah ya diajarkannya ya nantilah setelah orang ini dewasa gitunya. Nah ada sahabat yang seperti ini. Saya ingat saya pernah disembur oleh Rasulullah SAW ketika itu umur saya sekitar 5 tahun. Ini sahabat-sahabat yang seperti ininya. Nah ada yang kalau dalam ilmu hadis ada yang memberi batasan kapan sih dia ini menerima hadisnya. Kalau di umur di bawah itu berarti wah belum tidak bisa diterima nantinya. Orang ini apabila meriwayatkan atau mengajarkan hadis itu dia tidak diterima karena waktu menerimanya itu masih balita katakanlah. Nah kalau dengan umur mungkin sekitar sekian gitulah, umur 5 tahun 6 tahun saya kira sudah bisa untuk diajak bicara, diberitahu dulu sebelumnya. Ya kalau sholat itu jangan lari-lari misalnya, jangan ngobrol gitu, jangan menoleh ke sana kemari, mungkin sudah bisa. Kalau di bawah itu ya susah, namanya anak-anak deker budak penumpang hesena cicing ya sok budak penumpang hesena cicing budak PAUD, iya mah budak PAUD TK, budak SD we eta guru di kelas budi geus gorowok deui caricing barudak dah hese keur budak mah cicing teh burukan. Mun kitu kalau jadi budak mah lamun diajak berjamaah harus diam seperti orang tua. Wah eta teh berat bagi mereka, asa disiksa gitu teh. Asa disiksa, asa dihukum kudu cici gitu kan. Berat tuh gitu teh. Matak disetrap mah sok disetrap sabar menit ge geus disetrap teh merana bukan nama. Deker budak mencicing teh hese. Nah kalau belum bisa diajak bicara diberitahu ya sebaiknya jangan dulu. Sebaiknya jangan dulu, bisik itu kena oleh tadi nahnya itu dari almarhumnya Ustaz Usman Solihuddin hari salat berjamaah teh tong bari ngasuh budak gitu nyebut nanti ya trek ngasuh rek naon bawa ka ngasuh mau rek kalau ngasuh artinya kan bukan untuk dibawa salat kan ngaranna ngasuh nu disebut ngasuh mah cenah anteng sok gara bener teh ari antengna kumaha lompatan budak mah karena disebut ngasuh teh supaya anteng sebutannya ari itu tuh pangasuhkeun budak teh ngarah anteng ari antengna budak kumaha lompatan budak mah ningali isap teh asa diberi wah ya lorong ya kusana hatak gitu ulah bari ngasuh budak teh hari diasuh masih anteng lain sini diajar sholat bukan ngaranna ge budak masih anteng hari diasuh mah supaya apa sih anteng teh saya itu bahasa Indonesia naonnya anteng teh. Kalau dulu misalnya orang tua gitu menyuruh kepada kakaknya pangasuhkeun tuh adina gitu ke adina tuh pangasuhkeun kan ngarah anteng soalnya mun teu diasuh ceurik budak teh tarik ke masjid teh ulah bari ngasuh budak. Mun ngasuh budak berarti cenah anteng gitu kan ari antengna budak kumaha ulin budak mah da alam lagi alam ulin alamna pikiranana gitu anak-anak mah ulin cek urang salat serius saya cek budak
Orang tua kan ya, iya orang tua menanggapi itu melaksanakan sholatnya dengan serius. Nah, anak-anak nggak bisa di bawah, harus serius diam seperti orang tua. Abong tuh sekali gaya dia, ayo berjamaah, mau jawab mau nggak? Kalau dituntut harus demikian. Nah berarti belum paham. Lebarnya saya katakan, sayang ini sholatnya kalau sampai rusak karena hal-hal yang demikian. Rasulullah saja marah karena tirai. Yuk gambar saya nggak ganggu pisan, ganti tirainya. Ya Rasulullah pernah marahnya karena di dekat tempat beliau sholat ada Aisyah memasang tirai yang ternyata kan ya terlihatlah selama beliau sholat. Rasulullah marah minta gitu. Nah faktor-faktor eksternal sebutnya, kalau faktor internalnya yaitu dari diri sendiri, itu suasana hati apabila sedang menghadapi masalah yang berat itu kan terus ayah di dalam pikiran itu nggak ganggu sebetulnya. Eta gehese dar ditambahan di atuh cikra urang teh salat teh bisi jadi dina salat nage. Ini kan harus diantisipasinya, bisi jangan-jangan gitu kan benar kita mengerjakan sholat tapi kan jadinya nggak benar sholatnya. Kan sholat yang wailun itu sholat yang nggak benar sholatnya. Itu harus diantisipasi itunya. Nah, makanya berdasarkan kepada hadis yang tadi, sholat itu adalah amalan paling penting. Teruslah dari sini juga sih. Ternyata kita melihatnya pembahasan Ibnu Hajar al-Asqalani ya, dan di sini kan menjelaskan, menerangkan itu mensyarahi sebutnya Sahih al-Bukhari. Nah Sahih al-Bukharinya Imam Bukharinya gitunya yang ternyata sangat detil nih membahas urusan sholat. Nah sekarang ini bab, wah ini berat, ini berat nih. ini berat ini. Masih sekitar ruku kan ya, masih sekitar ruku. Nih coba kita lihat lagi ya. Imam Bukhari membahas ruku itu mulai dari bab ke 115 tentang ruku. Sekarang bab 122. Ini sudah berapa bab? Ini terakhir nih ya, bab ruku ini yang terakhir nih. Nah terakhir nih Imam Bukhari-nya membahas belum bab 123 nanti bacaannya, tapi bacaan ruku itu, bacaan ketika ruku bab 123. Nah kalau sekarang 122 masih tentang posisi ruku, tentang posisinya ya, posisi ruku. 123 nanti bab bacaannya. Nah tentang posisinya ini yang terakhir, dan ini sangat mengikat sebutlahnya. Babnya Imam Bukhari dengan judul seperti apa namanya ya, seperti melemparkan gitulah, seperti melemparkan sesuatu untuk ya, coba silahkan dilihat, dikaji, dibahas. Ini polanya demikian ya, di bab sekarang ini Imam Bukhari ini seperti melemparkan sesuatu itu kepada orang lain supaya coba lihat, coba kaji, coba dibahas. Nah Imam Bukhari itu seolah-olah mengajak gitulah. Imam Bukhari itu mengajak gitu orang lain, ayo kita lihat, kita kaji, kita dalami. Ini judulnya demikian nih, Babu amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzila yutimmu ruku'ahu bil i'adah. Bab Nabi memerintah, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah orang yang tidak menyempurnakan rukunya untuk mengulangi sholatnya. Kan judulnya, jadi nanti kan orang kan berpikir demikian. Ini judulnya ini seolah-olah demikian ya, Imam Bukhari itu di judul sekarang ini seolah-olah melemparkan satu masalah gitulah kepada orang lain itu. Nih coba lihat nih,
coba kaji, coba dalami bagaimana nih masalah ini. Nah, seolah-olah demikian nih Imam Bukhari itu dengan judul yang seperti tadi, bab Nabi memperlabinya, babu amrin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alazi la yutimmu ruku'ahu bil i'adah. Ya, bab Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah orang yang tidak menyempurnakan rukunya untuk mengulang sholatnya. Sebelum kita baca lah itunya, kira-kira pikiran kita bagaimana membaca judul ini? Ini pikiran kita saja nih. Coba pikiran kita bagaimana dengan judul seperti ini? Ini enggak? Tergugah enggak? Terajak enggak oleh Imam Al-Bukhari kita berpikir? Bab Nabi SAW memerintah orang yang tidak menyempurnakan rukunya untuk mengulang sholatnya. Terus pikiran kita bagaimana? Tak Imam Bukhari itu. Saya kira dari judulnya saja nanti orang akan boleh kita mengatakan begini, kesimpulannya oh begini berarti, oh begitu berarti. Nah nanti coba kita lihat dalilnya. Nah kita baca dulu di hadisnya nih. Disebut teh Imam Bukhari mah ngajak pinter sebenarnya mah. Ku Imam Bukhari teh diajak pinter. Ngan berat nuturkeunana Imam Bukhari teh. Beratnya mengikuti pola pikir Imam Bukhari sebetulnya tidak gampang. Tapi Imam Bukhari itu, kitab Sahih Bukhari itu sebetulnya demikian. Maka yang inilah agak di luar konteks. Maka kita mengenal selain Bukhari itu kan misalnya hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Ada 7 disebutnya kutubus sittah. Kitab yang 6 tapi 7. Duka kumaha teh ngaranna teh kutubus sittah tapi 7. Kalau 7 kan sama. Nah dari yang 7 ini pengetahuan saja nih ya, tidak terkait dengan bab sekarang. Kitab hadis yang 7 ini dikenalnya di kalangan umat Islam itu, inilah kitab rujukan hadis, kitab pokok rujukan hadis umat Islam itu 7. Yang baru yang ini satu Musnad Ahmad. Sebutannya kitab hadis Imam Ahmad itu Musnad Ahmad. 2 Sahih Bukhari. 3 Sahih Muslim. 4 Musnad Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Ini pasti nama populer nih di kalangan orang Islam. Hadis riwayat Ahmad kan demikian menyebutnya, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Abu Dawud, semuanya ini 7. Nah dari yang 7 ini Imam Ahmad itu yang paling tua, yang bukan yang paling tua, yang paling awal menurutnya, di mana Imam Ahmad ini menjadi gurunya Imam Bukhari. Nah Imam Bukhari sendiri kemudian menjadi guru yang lainnya yang barusan, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, itu muridnya Imam Bukhari. Tapi murid di sini bukan soal mengajarkan hadis. Yang disebut murid itu, nah ini tentang pola pikirnya. Maka kitab Muslim, kitab Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, itu pola penulisan kitab mereka mengikuti Sahih Bukhari. Ya, pola penulisan kitab-kitab mereka itu mengikuti pola Sahih Imam Al-Bukhari. Banyak yang sama judul-judulnya, Kitabul Sholat, Kitabul Adab. Di kitab Abu Dawud ada, itu mengikuti Al-Bukhari. Nah mereka ini yang berguru dan mengikuti Imam Al-Bukhari benar jadi palinter dah. Jadi Imam Muslim, jadi Abu Dawud, jadi At-Tirmizi, mereka itu semuanya mengikuti Imam Al-Bukhari. Ya, kitab-kitabnya ya ternyata satu pola gitu dengan Imam Al-Bukhari. Nah Imam Bukhari
yang pertama kali menulis kitab seperti ini dengan bab-babnya, dengan hadis-hadisnya. Nah, di antaranya bab sekarang ini kalau saya merasa bahwa benar Imam Bukhari menitah mikir itu Imam Bukhari itu ngajak mikir. Imam Bukhari judulnya saja seperti ini, bab Nabi memerintah orang yang tidak menyempurnakan rukunya untuk mengulangi sholatnya. Dengan catatan ini bab terakhir nih ya, rangkaian posisinya, membahas posisi ruku. Bab sebelumnya babu hadi itmamir ruku'i wal i'tidali fihi wal itma'ninah, itu 3 kan yang disebut oleh Imam Al-Bukhari. Bab 121 kemarinnya batasan 1 apa di sini yang disebutnya, 1 sempurna, 2 bahasa Arab nama i'tidal, 3 tumaninah. 3 nih. Jadi posisi ruku itu harus memenuhi 3 unsur ini, 1 sempurna, 2 i'tidal, 3 tumaninah. Nah, Imam Bukhari di bab 121 itu batasan sempurna i'tidal tumaninah itu seperti apa? Ternyata hadisnya tidak menerangkan demikian. Aduh, ternyata hadisnya menerangkan durasi yang ada justru. Hadisnya kemarin kan yang menerangkan, kata siapa nih sahabat yang menerangkannya, Al-Barra bin Azib mengatakan ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud Nabi SAW itu kurang lebih durasi waktunya sama. Soal sempurnanya mana? Gak ada secara tekstualnya. Nah, itulah Imam Al-Bukhari. Kemarin ini itu sudah dijelaskan. Yang intinya dengan bab ini bahwa untuk bisa gitunya mencapai sempurna i'tidal tumaninah waktu ruku, maka waktunya mesti leluasa. Karena bacaan ruku itu tidak ada batasnya, mau sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Bisa jadi ininya begitu ruku dengan berusahanya posisi ruku, berusaha untuk memenuhi sempurna i'tidal dan tumaninah, baca sekali bisa jadi masih terus meningkat gitulah kesempurnaannya, i'tidalnya, tumaninahnya itu masih bisa terus bertambah ketika baca sujud bacaannya sekali, yang kedua kali, 3 kali. Nah, ini posisinya itu bisa terus naik gitulahnya. Sempurna i'tidal dan tumaninahnya kadar sempurnanya i'tidal tumaninahnya itu membaca sekali, 2 kali, 3 kali pasti beda. Nah, kita baca hadisnya dulu nih sekarang yang ke bab 122. An Abi Hurairah, agak panjang jadi langsung saya terjemah per koma, mungkin lah per koma per kalimat gitu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjida fadakhala rajulun fasalla. Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Kemudian ada seseorang yang masuk masjid, fasalla, lalu ia sholat. Summa jaa fasallama ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai sholat, orang itu menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan salam. Farad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salama. Kemudian Nabi menjawab salam orang tersebut. Faqala, ini mulai di sini nih.
Setelah Nabi menjawab salam orang tersebut, beliau bersabda, beliau berkata begini kepada orang tadi, kepada orang yang menghampiri dan mengucapkan salam. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ini titik tekannya di sini nih, hadis ini nih. Irji fa innaka fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali kamu, fasolli, kembali, kemudian sholat. Jadi perintahnya demikian, duanya. Irji, balik lagi kamu, fasolli, sholat. Fa innaka lam tusolli, karena sesungguhnya kamu itu tidak sholat. Ini terjemah saja dulunya demikiannya. Kembali kamu sholat lagi, berarti sholat lagi. Karena sesungguhnya kamu itu tidak sholat. Fasolla, kemudian orang itu memenuhi perintah nabinya. Orang itu kemudian mengerjakan sholat seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Summa ja'a fasallama ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menghampiri, ini yang kedua kalinya berarti kemudian datang lagi menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam. Kemudian Nabi SAW bersabda, irji fa sholli fa inna kalam tu sholli. Ternyata tetap nih dari Rasulullah SAW yang disabdakan, yang dikatakan oleh Rasulullah kepada orang itu tetap sama. Balik lagi kamu sholat lagi. Fa inna kalam tu sholli, karena sesungguhnya kamu itu tidak sholat. Salasan, ini terjadi sebanyak 3 kali. Jadi Nabi itu, orang itu berapa kali sholatnya? Yang pertama ketika baru masuk dia sholat sendirian. Kemudian yang kedua ketika diperintah oleh Rasulullah SAW. Balik lagi, ternyata Rasulullah masih memerintahkan yang sama. Sholat lagi, 3-4 kali orang ini sholat berarti. Kenapa sampai 4 kali? Ya Rasulullah memerintahkan, irji, kembali kamu, fasolli, sholat lagi, ulangi, itulah, ulangi sholat kamu. Karena sesungguhnya kamu itu tidak sholat. Fakola, setelah, berarti 3 kali nih, 3 kali, orang itu 3 kali sholat. Ketika Nabi memerintahkan yang ketiga kalinya, Nabi memerintahkan yang ketiga kalinya, artinya kalau orang ini melaksanakan perintah Nabi yang ketiga, nah sholatnya jadi 4 kali berarti. Ketika Nabi memerintahkan yang ketiga kalinya, orang ini mengatakan, wallazi ba'asaka bil haq fama uhsinu ghairuhu fa'allimni. Demi yang mengutusmu dengan membawa al-haq, demi yang mengutusmu, demi Allah kan intinya ya, demi yang mengutusmu dengan membawa kebenaran al-haq, fama uhsinu ghairuhu, aku tidak bisa sholat lebih baik dari yang aku kerjakan. Aku tidak bisa lebih baiknya dari sholat yang aku kerjakan, atau itulah sholat terbaik yang aku bisa. Cek Nabi temerenan, aduh ini parah ini. Ulangi setelah sholat, aduh masih demikian. Orang itu balik lagi, ulangi. Nah setelah 3 kali orang ini menyerah, akhirnya angkat tangan. Demi Allah gitulah, demi wallazi ba'asaka bil haq, demi yang telah mengutusmu membawa kebenaran al-haq, itu demi Allah ya. Fama uhsinu ghairuhu, nah aku tidak bisa lebih baik dari yang tadi. Fa'alimni, kalau begitu ajarilah aku. Nah orang ini kan malah minta demikian, kalau begitu ajarilah aku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, iza qumta ilas sholati fakabir. Jika kamu, ini terjemahnya saja dulu tadi ya. Jika kamu berdiri sholat, takbirlah.
Sumaqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah surat yang kamu hafal. Kurang lebih demikian ya terjemah bebasnya nih. Kemudian bacalah surat yang kamu hafal. Sumarka hatta tatma'inna rokian. Kemudian rukulah. Jadi Rasulullah ini mengajarkan demikian ya, urutannya coba nih. Jika kamu berdiri sholat, takbirlah. Kemudian baca surat yang kamu hafal. Kemudian rukulah. Nah, di sini nih Imam Bukhari bukan hanya sekedar menyebut Nabi ini bukan Imam Bukhari. Nabi SAW bukan hanya ruku, tapi ditambah rukunya seperti apa? Hatta tatma'inna rokian. Jadi kata tumaninah ini muara dari ruku yang i'tidal sempurna, pasti tumaninah. Gitu ya, rukunya ruku yang i'tidal. Coba ruku yang i'tidal, rukunya yang sempurna, pasti tumaninah. Di sini Rasulullah SAW hanya menyebut satu, kemudian rukulah. Bacalah bacalah surat yang kamu hafal, kemudian rukulah. Nah, bukan hanya memerintah ruku, bukan hanya sekadar menyebut urutan. Hatta tatma'inna rokian, hingga ruku kamu itu tumaninah. Tumaninah terakhir gitu, itu buah hasil dari ruku yang i'tidal, ruku yang sempurna, itulah ruku yang tumaninah. Jadi nggak akan ada sebetulnya rukunya tumaninah, i'tidalnya saja enggak. Artinya berposisi yang benar, bagaimana tulang punggungnya gitu kan, bagaimana kepalanya, bagaimana tangannya. Kalau ini sudah salah, bisa nggak menghasilkan tumaninah? Ini boro-boro. Kemudian yang berikutnya, sumarfa hatta ta'tadila qaiman. Kemudian bangkitlah setelah ruku tadinya, kemudian bangkitlah hingga kamu benar-benar berdiri tegak. Sumarfa hatta ta'tadila qaiman. Kemudian bangkitlah hingga kamu benar-benar berdiri tegak. Sumasjud, kemudian sujudlah, sama di sini dengan ruku yang tadi, hatta tatma'inna sajidan, hingga sujud kamu itu tumaninah. Sujudlah kamu hingga sujudnya itu sujud yang tumaninah. Sama ruku dan sujudnya masalahnya i'tidal sempurna, pasti tumaninah hasilnya. Nah, Rasulullah menuntut demikian di hadis ini. Sujudlah, kemudian sujudlah hingga sujud kamu itu tumaninah. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan, nih duduk juga sama nih ada. Kemudian bangkit dari sujud nih, bangkitlah. Kemudian bangkitlah hatta tatma'inna jalisan, hingga kamu tumaninah duduknya. Ini juga sama kan, duduk ada aturannya enggak? Cara duduk ada enggak? Nah, kalau itu dipenuhi, berarti cara duduk yang benar itu dipenuhi, lakukan duduknya dengan sempurna, pasti tumaninah gitu hasilnya. Tumaninah terakhir dah. Di sini duduk juga sama nih tuntutannya. Kemudian bangkitlah hingga kamu duduk dengan tumaninah. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Ini yang kedua, sujud kedua. Kemudian sujud lagi hingga sujud kamu itu tumaninah. Titik berarti nih kalau diberi tanda baca. Sumaf'al zalika fi sholatika kulliha. Nah, tadi satu rakaat itu sampai di situ, yaitu sampai sujud yang kedua. Karena setelah sujud yang kedua kemudian kan bangkit untuk masuk ke rakaat berikutnya. Ya, setelah sujud yang kedua kan bangkit berdiri untuk masuk ke rakaat berikutnya. Jadi satu rakaat itu sampai sujud yang kedua. Nah, di ujung hadisnya Rasulullah SAW setelah tadi titik gitunya kalimatnya di sana, lakukanlah itu di sholatmu seluruhnya. Nah, itu hadisnya.
Kita baca nih dari penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini cukup panjang sebetulnya ini penjelasannya, tapi nggak semuanya juga sih, nggak semuanya nih ya bisa bisa disampaikan. Yang pertama tentang judulnya. Ya, Imam Bukhari nih, Ibnu Hajar Al-Asqalani nih, beliau menerangkan judul dengan mengutip perkataan Az-Zainu Ibnul Munir. Nah ternyata memang banyak kan orang yang berusaha menerangkan Sahih Al-Bukhari. Ini Az-Zainul Munir menerangkan judul. Ya, artinya kan Ibnu Az-Zainul Munir juga kan berusaha berarti kan menjelaskan bagaimana bagaimana itu Sahih Al-Bukhari. Nah, Az-Zainul Munir mengatakan hazihi minat tarojimil khofiyah. Nah, ini diantara judul. Saya diajar Bukhari. Saya diajar nuturkan Imam Bukhari. Ini diantara judulnya yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari itu yang di sini sebutnya tersembunyi, tidak tekstual, tidak langsung gitunya, antara begitu membaca judul lalu lihat hadisnya, sangat kelihatan gitu ya korelasinya. Ini diantara judul yang apa sih kaitan judul dengan hadisnya? Kenapa judulnya demikian, hadisnya seperti ini? Nah korelasinya, keterkaitannya itu ini tidak mudah berarti untuk ditemukan. Disebutnya ini korelasinya kaitan antara judul dan hadisnya itu ini tersembunyi. Haza minat tarojimil khofiyah. Ini judul yang samar. Nah atau samar atau apa gitulah bahasanya ya. Wadzalika anal khabar lam yakofihi bayanu mana kosohul musolil mazkur. Nah karena di dalam pada hadisnya tidak secara tekstual juga di dalam hadisnya nih ya, di dalam hadisnya itu tidak secara tekstual. Nabi memerintahkan, ini hadisnya kan tadinya Nabi memerintahkan orang itu mengolongi sholatnya itu alasannya apa? Nabi hanya menyebut secara umum, sesungguhnya kamu dengan sholat demikian itu kamu sama dengan tidak sholat. Emang salahnya yang mana? Secara spesifiknya memang kesalahannya yang mana? Nggak ada disebutkannya, karena kemudian Nabi kan memerintahkan sholat secara umum, berdirilah, ruku dengan tumanina, berdirilah dengan tegak, sujudlah dengan tumanina, duduklah dengan tumanina. Itu kan umum semuanya. Tapi dengan Imam Bukhari menempatkan posisi menempatkan hadis ini dalam pembahasan sekarang. Ini pembahasan tentang apa? Ini kan tentang ruku. Ini kan rangkaian bab rukunya, makanya tadinya ini hadis terakhir nih. Ini hadis terakhir nih, rangkaian pembahasan tentang ruku, kaifiat atau posisi ruku, di mana kaifiat posisi ruku ini kan diawali dengan meletakkan tangan di lutut, itu kan kalau masih ingat. Ya di mana gitu meletakkan dua telapak tangan di lutut. Nah, ini yang terakhir. Berarti maksud Imam Bukhari dengan menempatkan hadis ini di sini, rukunya orang itu yang dilihat oleh Nabi. Salah satunya, meskipun sujudnya juga nggak benar juga orang ini. Tapi kalau di sini karena ini tentang ruku, berarti di antara yang menyebabkan Nabi memerintahkan demikian, ulangi sholat kamu. Kenapa mesti diulang? Jelas alasannya, kamu dengan sholat seperti itu sama dengan tidak sholat. Iya iyalah harus diulang. Kesalahannya apa? Ambil satu. Kalau di bab sekarang ruku, berarti orang ini nggak benar. Bukan hanya rukunya ya, berarti salah satunya berarti orang ini rukunya tidak benar. Apalagi kan dengan bab sebelumnya Imam Bukhari
Imam Bukhari sampai menyebut 3 babu hadi itmam ruku, 1 sempurnanya ruku, 2 i'tidalnya ruku, 3 tumaninahnya ruku. Orang ini hiji-hiji acan, orang ini tidak satu pun terpenuhi berarti, dan kesalahannya orang ini bukan hanya pada rukunya. Tapi hadis ini oleh Imam Bukhari ditempatkan dalam pembahasan tentang i'tidal sempurna dan tumaninahnya ruku. Nah, berarti orang ini rukunya tidak memenuhi syarat. Anggaplah demikianlah kesimpulan Rasulullah SAW. Kamu sama dengan tidak sholat. Sehingga Rasulullah memerintahkan untuk ulangi, kerjakan lagi sholatnya, karena yang tadi dianulir, tidak sah, tidak dianggap, sama dengan tidak. Berarti kan demikiannya. Makanya Rasulullah memerintahkan untuk ulangi. Oh, ini pelajaran luar biasa sebetulnya untuk semuanya, bukan hanya untuk orang ini. Pernah juga ininya sebelumnya kan juga pernah kita ke sini dulu ya. Di bab keberapa kita ke sini dulu. Dan ini juga sering saya katakan, orang ini ada yang mengoreksi, orang ini ada yang mengoreksi, bahkan Rasulullah SAW langsung kan yang mengoreksi sholatnya. Nah, kita berandai-andai ini kan ya, andai kalau Rasulullah SAW hari ini masih ada, terus beliau melihat kita sholat, kira-kira Rasulullah ngomong apa? Kira-kira Rasulullah ngomong apa? Mungkin nggak mengatakan seperti ini? Sini kamu, aduh, dikitukan ke Nabi teh. Cici salatnya balikan deui lah. Cici sekali deui salatnya kumaha? Salat lagi begitu beres. Aing cek Nabi teh meureunnan. Waduh, eta salat. Balikan deui. Ini kan hadis, ini kan pelajarannya bukan hanya untuk orang itu, karena tuntutan yang sepertinya, tuntutan seperti yang Nabi minta kepada orang ini berlaku untuk semua orang. Ulangi sholat kamu, karena dengan seperti itunya sesungguhnya kamu itu tidak sholat. Nah, judulnya demikiannya, kata Zainul Munir, ini dikutip nih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini memang tidak secara eksplisit lah menerangkan, menunjukkan korelasi keterkaitan antara judul dengan hadis, karena hadisnya sendiri memang demikian. Yang mana sih gitu kan, yang mana sih kesalahannya, kan Rasulullah tidak menyebut secara khususnya yang mana sih kesalahannya, sampai Rasulullah berkesimpulan demikian, kamu sama dengan tidak sholat. Emang salahnya yang mana? Hadisnya tidak menyebutkan secara spesifik kesalahannya. Tapi dengan Imam Bukhari mencantumkan hadis ini di dalam bab ruku berarti diantaranya orang itunya dari rukunya ya, dari rukunya berarti diantara kesalahannya, yaitu diambil dari katanya Nabi SAW memerintahkan summarka hatta tatma'inna roki'an. Ada kalimat itu kan di dalam hadis tadi. Kemudian rukulah kamu. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau pelaksanaan sholatnya orang itu juga sudah bisa, karena orang itu kan mengerjakan sholat. Kan orang itu mengerjakan sholat. Tapi iya unsur bab 121-nya nggak ada pada sholat orang tersebut. Orang ini bukan tidak tahu sholat sama sekali, orang itu kan mengerjakan sholat, kan demikiankah dari hadisnya? Orang itu mengerjakan sholat, tapi sholatnya kusut, mencek kurang mah, sholat nepi kok itu. Entah seperti apalahnya, karena kan tidak digambarkan secara spesifik. Tapi dengan urutan bab yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari, bab 121 ternyata tuntutan ruku itu seperti ini. Apabila ruku i'tidal sempurna, tumaninah, ini yang diperintahkan Rasulullah kepada orang tersebut.
Artinya kan Imam Bukhari karena judulnya yang kemarin itu kan judul bab batasan sempurna i'tidal dan tumaninahnya ruku. Kenapa Imam Bukhari membuat judul sedemikian seperti itu? Nah, ini dalilnya. Nabi kan yang menuntut demikian. Kan Rasulullah kan yang menuntut kalau ruku itu ini perintah yang ini nih sumarka kemudian ruku lah. Ini redaksi hadis nih. Nabi kan memerintahkan kepada orang itu seperti ini. Sumarka kemudian rukulah kamu hatta tatma'inna rokian hingga kamu itu tumaninah rukunya. Padahal tumaninah ruku itu ini adalah akhir dari i'tidal sempurna. Nah hasilnya tumaninah ruku yang demikian. Nah dari kalimat tersebut gitu Imam Bukhari judulnya apa sih ini? Judul nama jelas. Nabi memerintahkan orang yang tidak menyempurnakan rukunya untuk mengulangi sholatnya. Kan judul mah gitu. Memang hadisnya juga demikian kan. Nabi memerintahkan orang itu untuk mengulangi sholatnya. Apa kesalahannya? Di judul ini oleh Imam Al-Bukhari dimunculkan orang itu tidak menyempurnakan rukunya. Dan sebetulnya kesalahan orang itu sampai Nabi menyimpulkan demikian bukan hanya soal rukunya, sholat seluruhnya. Amburadul benci kurang itu sholat naon itu. Masa sholat seperti itu ulangi itu kan sebenarnya demikian kan Rasulullah itu masa sholat itu patut bahasa Sunda mah kira sholat naon gitu patut balikan deh apanya sih semuanya. Kalau orang ini semuanya mencek orang mah tenang tungna tengangkat leungeuna teu nyimpen leungeuna teu rukuna teu diukna salah kabeh jauh dari memenuhi unsur i'tidal sempurna tumaninah. Ini yang di awal tadinya makanya saya katakan ini kan sholat itu maha penting, harus serius, hindarkan, jauhkan apa yang bisa mengganggu. Ini tah mengganggu i'tidal sempurna dan tumaninahnya sholat. Di dekat masjid, waktunya sholat berjamaah, dan nonton bareng, waduh, wah, garang nonton bareng teh tuh. Jadi ini contohnya gitu, itu berarti harus dihindari. Ini sedemikian rupa, ini kan penekanan dari Rasulullah SAW. Nah pada hadis lain, ya ini masih tentang judulnya. Pada hadis lain, aduh itu mal tamat sih kan namanya babi teh. Pada hadis lain nih Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menambahkannya ini penjelasannya. Pada hadis lain yaitu hadis Ibnu Abi Syaibah, kurang terpopuler kan Ibnu Abi Syaibah mah, tapi Muslim, Abu Daud, nah itu pasti populer tahu. Pada hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, hadisnya diriwayatkan melalui Rifa'ah bin Rafi. Yes, ini soal ilmu hadis. Nah, tadi hadis ini kan yang di Sahih Bukhari dari Abu Hurairah. Abu Hurairah kan yang menerangkan kejadiannya. Kejadiannya ini Abu Hurairah nih yang menerangkan. Nabi masuk masjid, kemudian ada orang yang masuk masjid, lalu dia sholat. Itu Abu Hurairah tadi yang menerangkannya. Ternyata hadis ini, kejadian ini juga diceritakan oleh sahabat yang lain. Berarti saat itu di masjid bukan hanya Abu Hurairah. Ada juga sahabat lain nih yang menyaksikan kejadian ini. Nah pada hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Rifa'ah bin Rafi ya radhiyallahu anhu nih sahabat yang menerangkan kejadiannya dengan redaksi seperti ini. Kalau tadi itu kata-kata Abu Hurairahnya menerangkan, ini Rifa'ah bin Rafi seperti ini. Dakhala rajulun fasalla sholatan khafifatan lam yutimma ruku'ahu wala ruku'aha wala sujudaha. Nah ini baru ada jelas nih di hadis yang ini riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah mengatakan
seseorang masuk masjid, nya dakhala rajulun, seseorang masuk masjid, fa shalla, kemudian mengerjakan salat, salatan khafifatan, salat yang ringan. Gitulah terjemah namanya salat yang ringan. Nu sieun kumaha nya ya salat nu ringan teh atuh. Nyata meureunan kitu disebut nu ringan teh. Yaitu lam yutimma ruku'ahu ruku'aha wala sujudaha, tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Nah di sini jelas nih kalau redaksi yang ini, seseorang masuk ke dalam masjid kemudian mengerjakan sholat dengan sholat yang ringan, tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Nah demikiannya, ini potongan sih, ini potongan ya, hadisnya panjang seperti yang ini. Nah pada hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Rifa'ah bin Rafi, ya sahabat yang menuturkan kisahnya, dia mengatakan seperti ini. Kata Rifa'ah bin Rafi, seseorang masuk masjid kemudian sholat dengan sholat yang ringan, tidak menyempurnakan. Lam yutimma ruku'aha, tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hanya itunya, kalimat itu yang dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dari hadis Ibnu Abi Syaibah. Fazahiru anal musannifa asyara bitarjamati ila zalika. Nah Imam Bukhari dengan judul seperti ini, Imam Bukhari itu berisyarat menunjuk ke hadis ini, seolah-olah tu baca dina Ibnu Abi Syaibah. Nah Imam Bukhari itu seolah-olah demikian lah. Coba baca tuh hadisnya di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Di hadis yang dimuat di sini, yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah, nah kata-kata seperti ini kan tidak ada. Kalau Rifa'ah bin Rafi masih secara eksplisit menerangkannya jelas, seseorang masuk kemudian dengan sholat yang ringan, tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Nah redaksinya itu ada. Tapi Imam Bukhari, ya inilah ngajar, Imam Bukhari mengajar. Yang dimuat malah hadis yang ini. Mun atuh nu ieu nya anu hadis nu Rifa'ah bin Rafi kan jelas. Cik Imam Bukhari teh atuh moal pinter maneh jangan atuh cenah kitu atuh maneh moal pinter atuh beundan mun kitu mah ngeunah we. Cik Imam Bukhari teh sok atuh baca geura tuh dina riwayat Ibnu Abi Syaibah geura sok ngarah pinter geura baca. Tadi pangmacakeun ku Ibnu Hajar al-Asqalani teh di oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, ternyata terbaca oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dan jadi muatlah di sini dikutip mengapa Imam Bukhari demikian. Judulnya kan Imam Bukhari menyebut-nyebut bab Nabi memerintahkan orang yang tidak menyempurnakan rukunya untuk mengulangi sholatnya. Ketika kita baca hadisnya yang tadi dari Abu Hurairah, mana nggak ada yang mengarah, nggak ada yang menunjukkan Nabi memerintah itu karena orang itu tidak menyempurnakan rukunya, nggak ada redaksinya. Ternyata yang jelas gitu, karena tidak menyempurnakan ruku itu ada pada hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah yang menceritakannya bukan Abu Hurairah tapi sahabat lain yaitu Rifa'ah bin Rafi. Salah lirah. Judul ini berjudul loh. Belum kok pembahasan hadis ini masih banyak, catatan saya banyak nih, memang penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani panjang nih di bab sekarang. Karena ini bab yang apa namanya krusial gitu kan, apalagi tadi di hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah kata Rifa'ah bin Rafi, karena orang itu tidak menyempurnakan apa, ruku dan sujud dua, yang lain nggak disebut sebetulnya, karena orang itu tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Taheta dua posisi yang sebutnya kan krusialnya, sangat menentukan sholat secara keseluruhan. Nah kalau kembali lagi kan ininya mengapa demikian, karena ruku dan sujud itu dua posisi yang menunjukkan seseorang itu menunduk merendah diri di hadapan Allah. Tasing bener nu eta teh
Artinya menunduknya kayaknya kan menunduknya kan ruku itu ruku kepada Allah kan. Nah itu secara simbolis itu menunjukkan merendah diri di hadapan Allah. Meskipun merendah diri di hadapan Allah, waktu berdirinya juga saya kan merendah diri di hadapan Allah sebetulnya kan. Di luar salat pun harus kan wajib menjadi orang yang merendah diri di hadapan Allah. Emang di luar salat boleh takabur itu kan enggak. Merendah diri menunduk kepada Allahnya itu waktu sholat saja, setelah itu cengos doyo ces doyo itu bisa kita maknanya gitu simbolik lah ya, ini simbolisnya menunduk merunduk merendah diri di hadapan Allah, ruku dan sujud. Maka tuntutan untuk dua posisi ini luar biasa lah, sangat tinggi. Meskipun itu berlaku untuk semua posisi sholat, i'tidal, sempurna, tumanina. Kareri keneh wae salat gitu. Coba Imam Bukhari tipe praktekna kurang kumaha ye. Ek teu bener keneh wae gitu salat teh. Rek teu serius keneh wae. Coba ini seperti ini kita begitu detailnya Imam Bukhari-nya dan sangat menekan. Ini judul gitu kan, judulnya kan sangat menekan sebetulnya. Ari maca hadis nama kan biasa we lempang we maca hadis nama. Apal hadis nama sebut teh apal dalil nama tapi lempang we sugan deh. Kumaha teu. Coba tuturkeun Imam Bukhari geura mun memahami hadis teh. Karasa asa degung-degung Imam Bukhari teh. Itu baca itu tuh. Kalau kita nanya, "Mak kenapa andai gitunya kita bertanya kepada Imam Bukhari, kok judul seperti ini tapi di hadisnya nggak ada, mana yang menyebut-nyebut menyempurnakan ruku?" Aing cik Imam Bukhari teh itu baca tuh Ibnu Abi Syaibah gitu eta teh baca aya takna sia itu tak Imam Bukhari mah ngajak pinter ku Imam Bukhari diajak pinter itu Imam Muslim wae nepi ka jadi kitu atuh guru Imam Bukhari mah Abu Dawud An-Nasai itu nu semuanya lah.